Mesir memiliki banyak cerita tentang dewa-dewa kuno untuk menjelaskan beberapa fenomena alam yang mereka sendiri tidak ketahui penyebabnya, seperti terjadi siang dan malam, badai gurun pasir, hujan, dan banjir sungai Nil. Ada cerita tersendiri yang mewakili fenomena tersebut. Yang akan saya ceritakan kali ini adalah Set, dewa penghancur yang mewakili kehancuran, badai pasir, dan keringnya gurun pasir. Bisa dibilang, mengapa Set menjadi dewa yang mewakili hal tersebut. Diceritakan, ada seorang dewa bernama Set, dewa yang sangat kuat dan mampu membawa kehancuran di seluruh Mesir. Dia adalah anak dari Dewi Langit bernama Nut dan Dewa Bumi bernama Geb. Set menikahi saudari kembarnya sendiri bernama Nephthys dan juga memiliki kakak bernama Osiris. Osiris merupakan anak pertama dari Nut dan Geb, sehingga ia mewarisi tahta Raja Mesir. Osiris adalah seorang raja yang sangat adil dan bijaksana, bahwa peradaban Mesir menjadi lebih maju. Semua orang hidup bahagia, kecuali Set. Set iri dengan kesuksesan kakaknya. Ia pun menyusun rencana jahat untuk merebut tahta dari kakaknya. Set bersekongkol dengan Ratu Ethiopia untuk membunuh Osiris. Set menipu Osiris untuk masuk ke dalam peti. Setelah Osiris masuk, Set langsung menutup peti dan menyegelnya dengan timah, lalu ia membuangnya ke sungai Nil. Isis yang merupakan saudari kembar sekaligus istri dari Osiris, setelah mengetahui hal buruk yang dialami suaminya, ia melakukan perjalanan untuk mencari suaminya. Setelah sekian lama berkelana, akhirnya Isis berhasil menemukan peti yang menyekap Osiris. Peti tersebut tertanam di dalam sebatang kayu yang dijadikan pilar penyangga istana Byblos di pesisir Fenisia. Isis membuka petinya, tapi sayangnya Osiris sudah tewas di dalamnya. Dengan sihir yang dipelajari dari ayahnya yaitu Geb, Isis membangkitkan Osiris. Osiris dan Isis pun melepas rindu haru dan romantis. Mereka pun melakukan aktivitas kidap mantap-mantap sampai Isis hamil. Setelah itu, Osiris mati lagi. Isis pun menyembunyikan jasad Osiris di tengah gurun. Ia berharap tidak akan ada yang menemukannya. 9 bulan berlalu, lahirlah anak yang akan membalaskan dendam ayahnya bernama Horus. Isis merawatnya sendiri sampai ia dewasa. Suatu ketika, Set sedang berburu, dan secara tidak sengaja ia menemukan jasad Osiris dan segel peti dari timah yang sudah rusak, yang artinya sudah pernah dibuka. Set marah besar dan memutilasi jasad Osiris menjadi 14 bagian, lalu menyebarkannya ke seluruh penjuru Mesir. Jadi sekali lagi Isis melakukan perjalanan panjang untuk mengumpulkan potongan jasad Osiris. Isis hampir berhasil menemukan seluruh potongan tubuh Osiris, tapi sayangnya ia tidak bisa menemukan satu potong tubuh saja, yaitu meriam antik milik Osiris, karena sudah dimakan oleh ikan lele. Isis menyatukan potongan jasad yang ada dan membungkusnya menjadi mumi, dan dimakamkan secara layak. Ini asal mula tradisi mumifikasi. Para dewa dunia bawah tersentuh dengan kesetiaan Isis. Mereka membangkitkan Osiris kembali dan menobatkannya sebagai dewa kematian dan kebangkitan, karena pernah mengalami kematian lalu dibangkitkan kembali, dan juga menjadi raja dunia bawah. Horus akhirnya sudah cukup dewasa dan cukup kuat. Ia pun memerangi pamannya sendiri, yaitu Set, untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya, yaitu Osiris. Saat Horus berhadapan langsung dengan Set, pertarungan mereka cukup imbang, sampai Set menusuk mata kiri dari Horus dan Horus juga berhasil menyerang mengenai kantong peluru meriam antik milik Set. Akhirnya Horus berhasil menjatuhkan Set, dan Horus pun naik tahta menjadi raja penguasa Mesir yang baru. Dengan begitu, Set dikenal sebagai dewa penghancur, badai, dan padang pasir. Dan Horus yang sudah kehilangan mata kirinya dilambangkan sebagai satu mata kanan tapi bisa melihat segalanya, the eyes of Providence. Alasan Set dikenal sebagai dewa padang pasir adalah karena setelah kehilangan kesuburannya, setelah pertarungan dengan Horus, hampir seluruh Mesir menjadi padang pasir.
dan hanya di sekitar Sungai Nil saja yang subur, karena dilindungi oleh Dewi Sungai Nil dan Osiris. Banjir tahunan Sungai Nil dikaitkan dengan pertarungan antara Horus dan Set. Gurun dilambangkan dengan Set dan banjir Sungai Nil sebagai Horus dan Osiris. Kesuburan tanah setelah banjir adalah kemenangan Horus dan kesejahteraan Mesir. Karena tanah yang subur, bangsa Mesir akhirnya bisa bercocok tanam dan menyambung hidup.